Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asmi Rizkifar. Di sini ada rekan saya, Irgi Ahmad Maulana, dan ada rekan saya juga, Zafira Zahra. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai team base dari mata kuliah pembelajaran mesin yang membahas mengenai bagging regresi. Untuk bagian awal ini akan dipresentasikan oleh rekan saya, Irgi Ahmad Maulana. Jadi untuk bagian pertama ada formulasi masalah. Jadi pada project base kali ini kami mendapatkan sebuah data yang menyangkut tentang konsumsi bahan bakar city cycle dalam mil per galon untuk diprediksi dalam 3 multi value discrete dan 5 continuous attribute. Kita diminta untuk melakukan regresi dengan metode bagging. Berikut tipe data dan keterangan setiap kolom data yang tersedia. Dari data tersebut, objektif yang akan dicapai yaitu memprediksi tingkat kehematan bahan bakar kendaraan atau mil per galon, rataan jarak tempuh mobil dalam mil untuk setiap galon bahan bakar yang dikonsumsi. Berdasarkan profil mobil yang diberikan yang diwakili oleh atribut yang dijelaskan di atas. Next. Lalu tahap kedua ada eksplorasi data. Di sini kami melakukan importing library yang dibutuhkan terlebih dahulu, lalu melakukan reading data, dan ada pengecekan apakah data terdapat null value atau tidak. Oke, next. Lalu setelah tahap tersebut dilakukan juga plotting density untuk melihat distribusi dari tiap kolom numerik. Di situ terlihat density-nya atau distribusi dari setiap datanya. Dari plot tersebut didapatkan bahwa data yang hanya berdistribusi normal itu terdapat pada kolom acceleration. Next. Selanjutnya, kami juga melakukan plotting data untuk melihat average dari setiap kolom berdasarkan origin atau asal dari mobil itu dibuat. Pada diagram terlihat bahwa rata-rata MPG atau mile per galon terbesar ke terkecil adalah mobil pertama dari Jepang, kedua dari Eropa, dan ketiga dari Amerika. Next. Selanjutnya ada korelasi matriks antar tiap kolom. Korelasi ini berfungsi untuk melihat korelasi dari antar kolomnya. Lalu di situ salah satunya kita dapat melihat bahwa ada beberapa korelasi yang kuat antara beberapa variabel. Salah satunya yaitu korelasi negatif yang kuat yang bernilai negatif 0,78 antara variabel MPG dan cylinders, yang menunjukkan bahwa kendaraan dengan lebih banyak silinder cenderung memiliki MPG yang lebih rendah. Next. Selanjutnya pada pra-proses data, kita melakukan 3 tahapan. Yang pertama yaitu pra-proses data yang dilakukan adalah mengubah kolom origin menjadi yang tadinya kategorikal menjadi numerikal kembali. Lalu selanjutnya dilakukan drop kolom untuk car name dan mengisi null value dari horsepower dengan data min untuk menyiapkan data sebagai modeling. Lalu yang terakhir dilakukan splitting data dengan perbandingan 70:30, di mana 70% untuk data train dan 30% untuk data test. Lalu selanjutnya ada modeling yang akan dijelaskan oleh Javira. Selanjutnya adalah modeling, di mana untuk model yang kami bangun menggunakan algoritma bagging regressor dengan base model decision tree regressor. Di sini terdapat beberapa baris kode. Yang pertama itu adalah baris kode untuk mencari nilai N estimator yang paling baik. Caranya adalah dengan menemukan MSE terkecil dari hasil perulangan yang dikodekan. Setelah didapat N estimator terbaik, N estimator tersebut
dimasukkan ke dalam model yang akan dibangun. Di sini kami menggunakan model Bayes regressor dengan base model decision tree regressor, lalu n estimatornya adalah hasil dari n estimator terbaik yang tadi dapatkan tadi dengan random state 40. Selanjutnya dilakukan fit dataset dan lalu dilakukan pencarian prediksi data tersebut. Dan akhirnya di print beberapa hasil yang ingin dicari, yaitu train score-nya, test score, R2 atau R quadrat score-nya, dan yang terakhir yaitu mean squared error yang akan dicari. Dan didapatkan hasil yaitu di next slide. Hasil evaluasi yang didapatkan, kami menggunakan evaluasi mean squared error atau MSE dan R quadrat score. Dan didapatkan hasil R quadrat score yaitu 0,85, di mana hasil tersebut merupakan hasil yang cukup baik untuk sebuah model. R quadrat score ini menghitung nilai terbaik dari predicted values sama real values atau actual values, di mana rentangnya adalah dari 0 sampai 1, dan hasil semakin tinggi R2 score, semakin baik hasil yang diperoleh atau model tersebut. Dan selanjutnya itu ada mean squared error atau MSE, di mana hasil yang kami dapatkan yaitu sebesar 9,08, di mana hasil ini merupakan hasil yang cukup baik untuk sebuah model. Hasil yang cukup baik dari MSE itu ditunjukkan yaitu semakin kecilnya MSE, maka hasil dari model tersebut menjadi lebih baik. Dapat dilihat juga dari grafik pada sebelah sini, yaitu menampilkan beberapa data hasil dari predicted values sama real values dengan garis regresi di tengahnya, dan persebaran data yang didapatkan itu tidak terlampau jauh dari garis regresi yang didapatkan. Sehingga model yang kami bangun cukup baik untuk permasalahan ini. Next akan dijelaskan oleh teman saya, Asmi. Baik, di sini yang selanjutnya, di sini kami melakukan eksperimen atau percobaan terhadap beberapa base model yang nantinya akan kita lakukan sebagai uji atau pembanding, dan nantinya kita akan memilih model mana yang mungkin terbaik yang nantinya akan kita gunakan untuk proses trainingnya. Nah, di sini yang pertama kita mencoba untuk menggunakan base model decision tree regressor. Nah, dengan menggunakan base model ini, ketika kita lakukan dengan pengujian dengan menggunakan data yang tersedia, di sini menghasilkan akurasinya sebesar 0,857 dengan nilai MSE atau mean square error-nya sebesar 9,06. Oke, lalu selanjutnya di sini juga kami menggunakan base model random forest regressor, yang dimana dari base model ini tuh menghasilkan nilai akurasi sebesar 0,876 dan nilai MSE-nya sebesar 7,851. Lalu yang ketiga, di sini kita mencoba juga untuk menggunakan base model linear regression. Di sini hasil dari akurasinya itu sebesar 0,831 dan hasil atau nilai dari MSE-nya itu sebesar 10,736. Nah, lalu di sini ada tabel perbandingan dari hasil pengujiannya. Kalau misalkan kita lihat dari model random forest regressor, itu dia memiliki nilai MSE yang paling kecil, nilainya itu 7,851, dan memiliki nilai akurasi juga yang tinggi, 0,876. Nah, namun ketika kita coba pada proses trainingnya itu dengan melakukan iterasi sebanyak 70 kali, karena kita emang memiliki tujuan untuk mendapatkan nilai MS yang terkecil, jadi kita menggunakan iterator sebanyak 70 kali dengan melakukan looping. Ketika kita menggunakan random forest regressor, waktu eksekusinya itu berjalan sangat lama,
Dan pada akhirnya kami memutuskan untuk menggunakan model decision tree regressor karena memang model tersebut adalah model yang terbaik kedua setelah random forest regressor yang juga memiliki nilai MSE yang kecil juga sebesar 9,069 dan memiliki nilai akurasi yang lumayan besar sebesar 0,857. Lalu untuk kesimpulannya sendiri, setelah dilakukan eksperimen, didapatkan hasil bahwa model yang terbaik untuk estimator dari bagging regressor ini tuh adalah random forest regressor. Namun ketika kami melakukan proses training, model dengan menggunakan random forest regressor dengan melakukan iterasi sebanyak 70 kali yang telah saya jelaskan tadi, untuk mencari nilai MSE-nya, ternyata emang waktu eksekusinya itu memang sangat lama, sehingga pada akhirnya kita memutuskan untuk menggunakan random forest. Kita menggunakan decision tree sebagai base modelnya, dan dari hasil pengujian dari dataset yang tersedia menggunakan decision tree regressor, kita mendapatkan hasil skor R2-nya itu sebesar 0,857 dan nilai MSE sebesar 9,6081, maaf, dari iterasi ke-66, yaitu base and estimatornya yang memiliki nilai MSE yang paling kecil. Oke, setelah kesimpulan, mungkin di sini kami akan memperlihatkan hasil dokumen tugas besarnya atau tim base-nya. Mana ini? Di sini ada bagian cover, lalu di sini ada bagian formulasi masalah. Di sini kita jabarkan juga detail-detailnya dengan tabel. Lalu ini ada bagian eksplorasi dan pra-proses data. Lalu yang bagian 3, ini ada bagian permodelan atau proses pembangunan modelnya. Dapat dilihat ada beberapa kode dan penjelasannya juga. Lalu di bagian 4 itu ada evaluasi hasil dari permodelan tersebut. Ini ada hasilnya, lalu ini ada gambarnya. Lalu yang bagian 5 ini ada eksperimen yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu sebelum ke pemilihan model kita melakukan eksperimen terlebih dahulu untuk mencari model mana yang terbaik. Lalu ini ada tabel perbandingannya. Lalu yang bagian terakhir di sini ada kesimpulan dan yang terakhir ada link artefak. Oke, mungkin segitu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan dan kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.